Shalom sahabat online di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Hari ini kita masih ada. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan seluruh hidup kita, hati kita, untuk kita membawa korban pujian kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan kepada Tuhan pada hari ini. Hari yang luar biasa. Tuhan Yesus boleh bawa kami di hadapan Tuhan untuk kami bersama-sama membawa korban pujian kami. Namun sebelum kami melangkah lebih jauh di dalamnya, kami minta biarlah kasih karunia Tuhan turun menyertai dan memberkati kami. Biarlah korban pujian kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Merenungkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Akan dikau dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah. Aku hendak bermazmur bagimu. Mari katakan sama-sama. Maka dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah, di hadapan segala ilah. Aku hendak bermazmur bagimu. Maka sujudlah aku, maka sujudlah aku di hadapan mahligai kesucianmu, sambil memuji namamu karena kemurahanmu dan kebesaranmu. Sekali lagi dari Allah dengan pujian dengan penuh kerinduan di hadapan akan dikau dengan segenap hatiku di hadapan segala ilah. Aku hendak bermazmur bagimu. Maka sujudlah aku, sujudlah aku di hadapan mahligai kesucianmu, sambil memuji namamu karena kemurahanmu dan kebesaranmu.
sujud di hadapan-Mu, membawa korban pujian kami. Haleluya. Ku yara wasikan yara lama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku yara wasikan yara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yara wasikan yara. Haleluya. Kami bawa korban pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Biarlah jiwa kami memuji-Mu. Biarlah sialah pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku yara lawasikan yara Jesus, maka jiwa ku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Engkau Allahku. Kau
kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ini karena Tuhan, dan setelah kami memuji menyembah-Mu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Menolong kami mengurapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga biarlah lewat firman Tuhan, kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan sukacita yang akan terus membawa kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memilih yang tepat dari hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, warga kerajaan Allah, umat pilihan Allah, setiap daripada kita tentunya memiliki pilihan dalam hidup ini. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Saat terbangun pagi, saudara dan saya harus membuat pilihan. Apakah kita akan tidur kembali atau memulai aktivitas, ataukah kita mulai mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Jadi benarlah jika dikatakan bahwa hidup adalah pilihan. Namun hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema pilihan yang tepat. Mengapa demikian? Karena dengan pilihan yang tepat, kita akan melangkah maju. Dengan apa yang kita putuskan, kita pilih, kita tetapkan hari ini, itu akan menentukan hari depan atau hari esok kita. Seperti itulah perjalanan hidup kita, pengiringan kita akan Tuhan. Dan dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang baru saja kita baca, kita dengar hari ini, merupakan satu wejangan atau satu pilihan yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel ketika itu. Dengan pengalaman-pengalaman sepanjang dia menjadi abdi daripada Musa. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan Yosua sebagai pengganti Musa untuk membawa bangsa ini ke tanah perjanjian, ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tentunya Yosua mengerti karakter daripada bangsa Israel yang tengah dipimpinnya hari itu. Dengan pengertian seperti inilah, Yosua memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel. Yosua berkata kepada bangsa itu ketika itu, hari ini kalian harus memilih. Kepada siapa kalian harus beribadah? Tetapi ada satu teladan yang Yosua berikan kepada mereka dan kepada kita hari ini, bahwa Yosua dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan satu pilihan, ini merupakan satu keputusan. Mengapa demikian saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan? Kita tahu bersama bahwa kalau kita memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu untuk dilakukan dan untuk kita sama-sama melakukan, itu merupakan satu hal yang memang
lahir dari hati kita. Pilihan yang tepat akan menentukan langkah hidup kita ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita hadapi? Betul saudara bahwa kita tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti apa. Karena itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi perjalanan hidup saudara dan saya merupakan pilihan yang harus kita tetapkan hari ini. Yosua memutuskan untuk dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dan itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat akan membawa saudara dan saya, yang pertama, kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Waktu kita hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan, maka kita akan berjalan seturut dengan rencana dan kehendak bahkan firman Tuhan. Dimanapun saudara dan saya berada, maka hal-hal yang akan kita lakukan adalah hal-hal yang dapat menyukakan hati Tuhan. Akan tetapi mirisnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melayani Tuhan, dia suka berdoa, tetapi tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Dari mana kita bisa melihat itu? Dari buahnya. Dari sikap hidupnya, dari kelakuannya, hari lepas hari dalam perjalanan hidupnya. Contoh yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel ketika itu, atau keputusan yang diputuskan oleh Yosua ketika itu di hadapan bangsa Israel, merupakan satu keputusan yang memang harus dikerjakan. Yosua berkata, aku atau kami, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa kalau dia beribadah kepada Tuhan, maka takut atau kegentaran akan Tuhan itu harus ada di dalam dirinya, di dalam pribadinya, di dalam keluarganya. Kenapa demikian saudaraku? Karena dengan demikian perjalanannya akan berhasil. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi di dalam hidupnya. Dia yang akan membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Tanah di mana yang memang Tuhan telah janjikan itu kepada bangsa itu. Pilihan yang tepat menentukan langkah hidup saudara dan saya selanjutnya. Di dalam takut akan Tuhan, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan manakala saudara dan saya masuk dalam proses hidup ini. Di saat-saat saudara dan saya tidak berdaya, maka disitulah kekuatan kuasa Tuhan akan bekerja. Jika hidup kita ada di dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan menjadi bahagian yang diperhatikan oleh Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan hari-hari ini. Apapun status saudara, mungkin saudara sebagai pegawai negeri atau ASN, saudara sebagai seorang dokter, saudara sebagai seorang usahawan, saudara sebagai kontraktor, sebagai kepala keluarga, sebagai rumah tangga, sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Mari perhatikan baik.
bahwa ketika takut akan Tuhan ada dalam hidupmu, maka saudara akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Karena jika takut akan Tuhan ada dalam hidup kita, maka setiap dari apa yang kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan, kita akan melakukan seutuhnya itu untuk Tuhan. Mau dikatakan seperti ini saudara, bahwa semua cerita hidup kita itu tentang Tuhan. Jadilah orang yang memilih untuk menetapkan hidupnya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hal yang kedua saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, pilihan yang tepat akan melahirkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena di dalam ayatnya yang ke-14 dari Ulangan pasalnya yang ke-30. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Apalah artinya kita bersumpah setia, janji setia di saat berpacaran atau di saat kelangsungan pernikahan itu. Tetapi dalam perjalanan hidup, dalam kenyataannya, kita mengingkari kesetiaan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupa ketika saudara tidak setia, ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan akan terus mencari saudara dan saya. Anugerahnya itu akan melimpah dalam hidup saudara dan saya karena kesetiaan Tuhan. Sekiranya kita menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang percaya, maka kesetiaan itu harus ada di dalam hidup kita. Dalam kita bekerja, dalam kita melayani, dalam keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan, apapun juga itu. Sekecil apapun kepercayaan yang diberikan kepada kita, maka kita harus melakukan itu dengan penuh kesetiaan. Firman Tuhan biarlah itu yang menguasai hidup kita. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa firman itu dekat, ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Waktu kita menyadari itu seolah-olah Tuhan mau berkata bahwa di dalam hidupmu ada aku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan itu cukup mahal saudara. Mengapa demikian? Karena hari-hari ini untuk mencari orang percaya itu terlalu gampang. Di penjara saudara dapat sebanyak mungkin orang percaya. Tetapi untuk menemukan orang yang setia dalam hidupmu, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, itu bisa dihitung dengan jari kita. Kenapa demikian? Karena seringkali orang tidak bisa bertahan dalam kesetiaan. Pertanyaannya, mengapa terjadi perselingkuhan? Mengapa terjadi korupsi? Semua itu berawal dari ketidaksetiaan dan ketidaktakutan akan Allah dalam pribadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sadarlah bahwa sebenarnya firman itu ada di dalam hidup kita. Sangat dekat dikatakan bahwa ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ini merupakan warning, ini merupakan peringatan bagi saudara dan saya. Apa yang akan kita ucapkan, biarlah itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang timbul di dalam hati kita, biarlah itu bisa menyenangkan hati Tuhan.
Karena jika itu yang terjadi, maka perkenanan dan berkat Allah pun akan menyertai hidup kita. Ada tembang dunia yang berkata seperti ini, saudara. Kesetiaan ini bukanlah sandiwara. Bisa seperti itu, saudara. Tapi dalam kenyataannya, seringkali orang tidak setia. Bruri Pasal 5 berkata seperti ini. Memang lidah tak bertulang, gampang mengungkapkan kata-kata. Saya akan setia sampai mati. Tetapi dalam kenyataan, dalam perjalanan hidup ini, kesetiaan itu adalah hal yang sangat mahal. Itulah sebabnya, peliharalah kesetiaan keluarga kita, sebagai suami istri, sebagai orang-orang yang lebih lagi dekat dengan Tuhan. Betul, kita tidak mampu untuk itu. Tetapi percayalah bahwa kekuatan Roh Kudus akan menolong hidup kita. Karena pilihan yang tepat akan menentukan hari esok saudara dan saya. Apa yang kita pilih hari ini, itu akan terus membawa kita, mengarahkan kita kepada satu tujuan yang pada akhirnya kita akan melihat apa yang menjadi keputusan atau pilihan kita hari ini. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang terlahir atau dampak dari pilihan yang tepat yang harus dikerjakan oleh orang percaya adalah ketaatan dengan hati yang penuh kesungguhan. Ini juga terkadang sulit, saudara. Ya, ketaatan. Saya seringkali lewat di lampu merah yang ada lingkaran itu, saudara. Seharusnya kalau kita mau kembali ke arah barat, misalnya dari depan Polres yang ada di Waikabubak, kita harus lingkar, saudara. Namun terkadang orang langsung saja belok kanan. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang lihat, tidak ada polantas. Tapi kalau ada polantas di situ, mereka harus memutar lingkaran itu. Ketaatan itu merupakan integritas, apakah dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Maka kita harus melakukan itu dengan penuh kesadaran. Bahwa sekalipun manusia tidak melihat, tetapi Allah tahu dan Dia melihat apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, terkadang karena ketidaktaatan kita, ada teguran-teguran yang Tuhan nyatakan. Seandainya jika kita sadar, maka kita akan segera datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, orang tidak terlalu menyadari itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, ketika Yosua berkata kepada bangsa Israel ketika itu, pilih hari ini, kepada siapa kamu harus beribadah. Kalau saudara baca dalam pasal itu, maka pada akhirnya bangsa itu juga berkata, iya kami akan beribadah kepada Allah. Ini merupakan komitmen, ini merupakan janji mereka kepada Yosua ketika itu. Tentunya tidak hanya kepada Yosua, tetapi disaksikan oleh Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, dengan tegas Musa berpesan kepada bangsa Israel ketika itu. Mereka harus berketetapan hati untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka harus tetap mengasihi Tuhan. Itu merupakan warisan yang harus mereka bagikan kepada keturunan mereka. Dan waktu mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka janji Tuhan adalah turunan mereka pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Para bapak-bapak sebagai imam dalam rumah tanggamu, pilihlah hari ini, tetapkanlah hari ini, bahwa saudara akan membawa keluargamu, membawa rumah tanggamu, menjadi rumah tangga yang menyembah Tuhan, menjadi rumah tangga yang hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan, menjadi rumah tangga yang setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena itu menjadi tolak ukur pada akhirnya kemana arah turunan saudara dan saya akan dibawa dan apa yang akan mereka nikmati ke depan dimulai dari hari ini. Itulah sebabnya pilihan yang tepat akan membawa saudara dan saya melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, sebaiknya, sekiranya ada pilihan-pilihan yang hari ini saudara ambil, dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, menyadarkanmu yang itu salah di hadapan Tuhan, mari berbalik, mari berpaling kepada Tuhan. Karena Dia siap menerima saudara dan saya untuk memperbaiki pilihan hidupmu. Dia mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, berkat ketaatan, berkat daripada kesetiaan, berkat daripada takut akan Allah akan menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Tentukan pilihanmu bahwa saudara dan saya akan beribadah, akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia, anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, menolong kami ya Allah untuk menetapkan pilihan kami. Membawa keluarga kami menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Menjadi keluarga yang hidup setia, taat dan takut akan Allah. Karena kami tahu ketika itu ada di dalam hidup kami terus akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, kekuatan-kekuatan Tuhan akan bekerja dalam hidup kami ketika kami mengalami pergumulan persoalan dalam hidup ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap daripada mereka yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Menolong ya Tuhan, supaya kembali mereka memperbaharui komitmen hidup mereka untuk hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan, kesetiaan kepadamu, biarlah itu merupakan pilihan yang mereka putuskan hari ini. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dengan kuasa darah-Mu. Dan kami tahu mujizat itu Tuhan kerjakan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, jamah dengan kuasa darah-Mu, dan kasih-Mu memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan hamba-Mu. Kuduskan roti dan anggur yang ada. Kami akan masuk di dalam perjamuan yang kudus ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Allah. Dan biarlah ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, di sanalah kami akan mendapatkan kekuatan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada
untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan, sambil kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan melebihi kepala kita. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Waktu kita menyadari, ketika kita mengakuinya, Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Itulah sebabnya percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Menolong kami ya Tuhan. Sekiranya ada pilihan-pilihan, putusan-putusan yang salah yang kami ambil hari ini. Yang menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Yang menjauhkan kami daripada menyembah Engkau Tuhan. Lepaskan, pulihkan kami. Dan hari ini biarlah kami memperbaharui komitmen kami. Menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang menyembah Tuhan. Orang yang hidup dalam taat dan takut akan Tuhan. Hidup dalam kesetiaan itu, biarlah menjadi bahagian dalam hidup kami. Terima kasih kami sudah boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu menjadi peringatan bagi kami, bahwa Engkau begitu mengasihi kami ya Allah. Dan kami percaya, setiap daripada kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini, bahkan kekal sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya telah diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.